Meskipun kalian sedang duduk di kursi kantor atau kalian duduk di mana terserah atau nggak duduk sama sekali ya bodo amat. Pernahkah kalian berpikir jika kalian itu sebenarnya bergerak? Ini karena bumi terus bergerak relatif terhadap alam semesta, berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Banyak fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, seperti perubahan cuaca, angin, pasang surut, dan banyak peristiwa alam yang terjadi karena gerak relatif planet kita, terutama rotasinya. Karena rotasi bumi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kalian bertanya-tanya apa jadinya jika bumi berotasi lebih cepat dari sekarang? Check this out. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke masa ketika tata surya kita pertama kali mulai terbentuk. Menurut penelitian, pada awalnya tata surya kita terdiri dari awan debu dan gas yang sangat besar. Saat awan ini mulai hancur, mereka diratakan menjadi piringan raksasa dengan tonjolan di tengahnya yang akhirnya akan membentuk matahari. Dan akhirnya planet dan benda langit lainnya mulai terbentuk dan terpisah dari piringan aslinya. Oleh karena itu, semua planet dalam tata surya menciptakan putarannya tersendiri dari pergerakan keseluruhan tata surya. Dengan adanya keseimbangan gaya ini, inersia matahari dan planet-planet bisa menjaga hubungan rotasi selama miliaran tahun. Selanjutnya, planet dan bintang akan terus melakukannya selama miliaran tahun hingga bertabrakan dengan benda langit lainnya. Rotasi 24 jam yang ada di bumi sangat bersesuaian dengan kehidupan kita. Dia menjaga suhu lingkungan bumi karena permukaannya diterangi oleh sinar matahari pada siang hari untuk waktu yang tepat, dan kemudian mendingin dalam kegelapan pada malam hari. Atmosfer mengalami tarikan ke arah bumi karena rotasinya bersamaan dengan tarikan gravitasi planet dan mempertahankan jarak yang sesuai dari permukaan bumi. Pasang surut laut adalah hasil dari aktivitas bumi yang berputar pada porosnya dan efek gravitasi dari bumi dan bulan. Rotasi bumi mendistorsi arus udara dan laut. Bumi berputar jauh lebih sempurna daripada angin dan arus yang membawa kita kepada gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini bertanggung jawab untuk membelokkan angin dan mengubah arahnya, menciptakan area bertekanan tinggi dan rendah di permukaan bumi. Jika sekarang berat badan kalian adalah 68 kg di daerah Arktik, maka mungkin akan menurun menjadi 67,5 kg di Khatulistiwa. Ini karena gaya sentrifugal tambahan yang dihasilkan, karena Khatulistiwa berputar lebih cepat untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Jika kecepatan ini ditambahkan, maka berat badan kita di bumi akan semakin menurun. Jika Khatulistiwa meningkatkan kecepatannya, maka daya sentrifugal akan mengatasi gravitasi dan kita akan seolah-olah tidak mempunyai berat. Pada dasarnya, putaran bumi menentukan panjang hari. Kecepatan putaran yang lebih cepat akan bermakna hari akan menjadi lebih pendek. Jadi bilangan hari dalam setahun akan meningkat. Kecepatan ekstra di Khatulistiwa berarti air di lautan akan mulai menumpuk di sana. Dengan hanya 1 km per jam lebih dari biasanya, air di sekitar Khatulistiwa akan menjadi beberapa inci lebih dalam hitungan hari. Banyak daerah dengan dataran rendah di dunia, termasuk kota New York, Venesia, Mumbai, dan banyak lainnya, itu akan benar-benar terendam air jika kecepatan rotasi bumi meningkat hanya beberapa kilometer dan membuat jutaan orang mengungsi dari rumah mereka. Rotasi bumi bukanlah kekuatan dominan yang menggerakkan atmosfer. Konveksi dan angin bisa terjadi karena pemanasan permukaan bumi yang tidak merata, tetapi efek Coriolis mempengaruhi pergeseran arah angin ini. Ketika kecepatan rotasi dari bumi meningkat, cincin konvektif akan menyempit, menyebabkan lebih banyak siklon, badai, dan tornado terjadi. Kesimpulannya adalah, peningkatan kecepatan rotasi bumi bisa menimbulkan banyak dampak, mulai dari tsunami sampai memperpendek panjang hari. Kita mungkin bisa melayang di udara di Afrika Tengah, sementara es di kutub cenderung mencair dengan sangat cepat, membuat banyak daerah padat penduduk di dunia mulai tenggelam. Tapi rotasi bumi justru diperlambat oleh kehadiran bulan. Penurunan kecepatan rotasi bumi selama 100 tahun terakhir diperkirakan sekitar 1,4 mili detik. Jika ini digunakan sebagai referensi, kita membutuhkan waktu sekitar 50.000 tahun lagi untuk menambah 1 detik dari 24 jam yang membentuk 1 hari di bumi.
Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.